Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, di berbagai belahan dunia tumbuh dan berkembang berbagai macam kepercayaan, mitos, dan legenda yang secara turun-temurun dipercayai dan telah mendarah daging. Meski sudah hidup pada tatanan masyarakat modern, kepercayaan tahayul ini tetap eksis, bahkan berkembang dan merasuk ke dalam banyak segi kehidupan masyarakatnya. Seperti halnya mitos angka 13, yang sebagian besar orang menganggap angka tersebut adalah angka pembawa sial. Dan parahnya, kepercayaan itu masih dipercaya sampai saat ini. Salah satu contoh yang mempercayai angka 13 sebagai angka sial adalah negara China. Negara ini tidak memiliki lantai ke-13 pada setiap gedung yang dibangunnya, dengan alasan angka ini tidak membawa hoki dan justru bisa menyebabkan bencana. Di negara barat, angka 13 juga dianggap angka sial dan membawa keburukan. Bahkan jika mempunyai rumah yang berlantai 2, maka anak tangga dari rumah tersebut tidak akan sampai 13. Demikian pula di berbagai belahan dunia lainnya yang memiliki kepercayaan serupa. Namun tidak demikian dengan ajaran agama Islam. Agama Islam menganggap angka 13 tak ubahnya seperti angka-angka lainnya. Bahkan jika kita mau mengkaji lebih dalam, justru angka 13 ini menjadi jalan untuk menuju surga. Bagaimana bisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih angka 13 sebagai jumlah rukun dalam sholat. Ibadah ini merupakan tiang agama yang menjadi pondasi dasar kokohnya agama Islam. Kekokohan tersebut dibangun berdasarkan 13 rukun yang dijalankan untuk mencapai pondasi yang kuat. Dan berikut adalah bukti bahwa angka 13 merupakan angka yang bisa membuat kita menuju surga. Angka pertama adalah niat. Angka kedua, takbiratul ihram. Angka ketiga, membaca surah Al-Fatihah. Angka keempat, ruku. Angka kelima, i'tidal, berdiri tegak setelah ruku. Angka keenam, sujud. Angka ketujuh, duduk di antara dua sujud. Angka kedelapan, tumakninah dalam semua amalan sholat. Angka 9, tertib urutan untuk tiap rukun yang dikerjakan. Angka 10, tasyahud akhir. Angka 11, duduk tasyahud akhir. Angka 12, sholawat atas Nabi SAW. Dan angka 13, 2 kali salam. Setelah mengetahui hal tersebut, masih pantaskah kita sebagai umat Islam untuk mempercayai mitos dan tahayul yang berkembang tentang angka 13? Padahal kalau kita mau menyadari, angka 13 adalah angka untuk menuju surganya Allah. Lantas bagaimana kita harus menyikapi tentang mitos atau tahayul angka 13? Yang pertama adalah tanamkan dalam diri saudaraku semuanya bahwa semua angka adalah sama. Allah tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-ngurangi setiap hikmah dalam angka-angka tersebut. Apalagi sampai membuatnya sebagai angka sial untuk umat manusia. Karena sejatinya semua yang dari Allah adalah baik, sedangkan yang buruk datangnya dari manusia itu sendiri. Dalam Quran Surah Yunus ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak keutamaannya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari ayat tersebut sudah sangat tegas dikatakan bahwa jika Allah memang menghendaki kemudaratan bagi hambanya, semua itu adalah karena Allah menghendakinya. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, semua itu juga datangnya dari Allah. Artinya adalah tidak ada kesialan yang datang karena angka, karena benda, ataupun yang lain sebagainya. Semua datang dan kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cara yang kedua adalah abaikan untuk percaya bahwa angka 13 adalah angka sial. Karena jika kita mempercayainya, maka bisa dikatakan sebagai suatu kedangkalan dalam berpikir, yang akibatnya kita akan mengait-ngaitkan peristiwa kesialan tersebut dengan sebuah angka ataupun benda. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak ada tiarah atau menganggap sial dengan sesuatu, tidak ada kesialan dengan keberadaan burung hantu, dan tidak ada pula kesialan bulan Safar."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa semua kesialan yang berhubungan dengan angka, benda, penyakit, burung hantu, bahkan bulan Syafar sebetulnya adalah tidak ada. Itu hanya karena pikiran kita saja yang mengkait-kaitkan dengan sesuatu yang sedang terjadi. Lalu cara yang ketiga adalah hindari terpengaruh. Doktrin angka 13 sebagai angka sial bisa saja menjadi upaya untuk menciptakan sugesti negatif dalam melemahkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita semua tahu, seburuk-buruknya suatu kaum ialah yang mengikuti paham kaum tertentu, sementara apa yang diikutinya belum jelas kebenaran datangnya dari mana. Oleh sebab itu, hindari dan jauhi untuk terpengaruh dengan apapun yang menyebutkan bahwa kesialan terjadi akibat sesuatu benda, angka, binatang, ataupun yang lainnya. Lalu cara yang keempat adalah mempercayai bahwa angka 13 adalah jalan menuju surga. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, angka 13 merupakan fondasi untuk meraih surganya Allah. Karena angka 13 merupakan jumlah rukun sholat dalam agama Islam, yang mana jika rukun-rukun tersebut dikerjakan dengan baik, maka insya Allah bisa menjadi pembuka pintu surga untuk kita. Jadi tidak ada alasan lagi kita harus takut dengan angka 13, dengan benda-benda tertentu, dengan burung hantu, dengan bulan Syafar, dan lain sebagainya. Bijaklah dalam berpikir, belajarlah dari sebuah kesalahan, dan ambillah hikmah baik di balik kesemuanya itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan kelapangan berpikir untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.